dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas presentasi kelompok 7. Anggota yang pertama saya sendiri Sirmawati Runesi, yang kedua Selvi Patola, dan yang ketiga Sonya Manu. Latar belakang, media pembelajaran pendidikan membentuk proses yang kompleks dan dinamis, di mana keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode pengajar, tetapi juga oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran berperan penting dalam memfasilitasi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang abstrak, sehingga dapat diubah menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pendidikan dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang menarik dan efektif. Rumusan masalah yang pertama, minimnya penggunaan dan pemanfaatan media dalam pembelajaran agar efektif dan menarik atau menyenangkan bagi pendidik. Yang kedua, kurangnya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah yang berhubungan dalam penggunaan media pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan kontribusi media pembelajaran untuk kualitas proses belajar mengajar. Bahasan yang pertama, A. Pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat signifikan dan meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Salah satu manfaat utama dari media pembelajaran adalah membantu memperjelas informasi yang disampaikan oleh guru sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Dengan penggunaan media yang tepat, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, gambar atau video dokumen dapat membantu siswa memahami peristiwa masa lalu dengan lebih baik daripada sekadar membaca teks di buku. B. Prinsip-prinsip pemakaian media pembelajaran. Media pembelajaran berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Dengan adanya media, konsep yang awalnya abstrak dapat disajikan secara lebih konkret, sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Pilihan dan penggunaan media yang tepat dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif bagi siswa, seperti dalam mempelajari sains, penggunaan video atau animasi tentang sistem tata surya dapat membantu siswa memahami bagaimana planet-planet terputar mengelilingi matahari dibandingkan hanya dengan mencatat teks dalam buku. Dengan demikian, peran guru dalam merancang, memilih dan mengimplementasikan media pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Pembahasan yang ketiga, langkah-langkah media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki peranan sangat penting, terutama dalam penyampaian materi kepada siswa. Media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan komunikasi yang interaktif antara guru dan siswa. Menurut Morris dalam Arsyad 2019 terdapat 5 pola dasar pembelajaran yang dapat diorganisasikan berdasarkan pemanfaatan media. Salah satu pola yang umum digunakan adalah pola pembelajaran tradisional. Dalam pola ini, pembelajaran berlangsung dalam bentuk tatap muka langsung antara guru dan siswa. Meskipun pola pembelajaran tradisional masih banyak diterapkan, efektivitasnya dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan berbagai media pendukung, misalnya penggunaan alat bantu visual seperti gambar, diagram, dan alat peraga dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih jelas. Langkah-langkah strategi media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, penggunaan media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Namun, agar media pembelajaran dapat digunakan secara optimal,
diperlukan strategi yang sangat sistematis. 1. Persiapan dalam penggunaan media pembelajaran. Langkah pertama dalam penggunaan media pembelajaran adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, guru perlu melakukan sebagai persiapan sebelum menyajikan materi dengan bantuan media. Salah satu langkah penting adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencantumkan media yang akan digunakan agar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selain itu, guru juga harus memahami secara mendalam bagaimana cara menggunakan media tersebut, baik dalam bentuk buku panduan, video tutorial, maupun pelatihan singkat. 2. Pelaksanaan dan penyajian media pembelajaran setelah tahap persiapan selesai. Langkah-langkah berikut adalah pelaksanaan atau penyajian media dalam pembelajaran. Guru harus mampu menyajikan materi dengan memanfaatkan media yang telah dipilih secara efektif. Misalnya jika menggunakan video edukatif dalam mata pelajaran sains, guru dapat mengaitkan isi video dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian mengajak siswa untuk mendiskusikan isi video setelah pemutarannya. Selain itu, guru harus memastikan bahwa media yang digunakan tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga dapat mendorong interaksi dan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, tindak lanjut dalam penggunaan media pembelajaran. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut. Setelah penggunaan media pembelajaran, guru perlu mengevaluasi efektivitas media yang telah digunakan dengan cara mengamati pemahaman siswa melalui diskusi, tugas atau kuis yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Selain itu, guru juga dapat meminta umpan balik dari siswa mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Reiser dan Dempsey 2017 mengatakan bahwa tindak lanjut yang baik dapat membantu guru dalam menyesuaikan atau memperbaiki strategi pembelajaran di masa mendatang agar lebih efektif. Pembelajaran keempat, meningkatkan kontribusi media pembelajaran. Pemilihan media yang tepat akan meningkatkan efektivitas pengajaran dan memungkinkan siswa untuk memahami materi dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, serta memperkaya pengalaman belajar siswa dengan menyajikan materi dalam format yang lebih menarik. Pengembangan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat membantu siswa lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Kolaborasi dengan pendidik dan siswa. Kolaborasi antar pendidik dan siswa dalam menciptakan media dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Evaluasi dan refleksi. Refleksi terhadap penggunaan media pembelajaran membantu pendidik dalam memperbaiki dan menyempurnakan metode pembelajaran yang digunakan. Baik, demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam.